Aloha, sobat Nime. Pus lagi yo, apoteosis langsung aja kita gaskan. Tapi sebelum digaskan, Bang Jack mau mengucapkan terima kasih dulu yang udah ngasih ngasih beliin Surya setengah bungkus. Dan terima kasih ya. Oke, langsung aja kita gaskan yo, apoteosis. Gas. Mereview sedikit dari pas sebelumnya setelah salah satu perwakilan dari kerajaan besar yang duhai mengerikan membantai para perwakilan dari kerajaan lainnya kini membuat pangeran kampret ini kesal karena semua perwakilannya yang ia kirim harus kalah mengenaskan. Dan ia juga yang melihat Zen yang ada di tempat ini, ia meminta agar Zen maju sebagai perwakilannya. Luo Tianxing, majulah sebagai perwakilanku. Tapi melihat Zen yang cuek bebek nggak peduli membuat para penonton ini heran lah siapa Luo Tianxing ini. Kenapa ia malah terlihat seperti menolak permintaan untuk maju. Sedangkan untuk raja dari dataran besi hitam ini, Doi pun juga cukup heran lah. Kenapa orang itu menolak untuk ikut bertarung? Bukankah ia datang ke sini untuk menjadi perwakilanmu? Tidak ya. Luo Tianxing datang ke tempat ini bukan untuk menjadi perwakilan dari pangeran, ujar bocah Yan ini. Ia berujar kalau Luo Tianxing ini adalah temanku, si jenius baru dari sekte Yushuan. Tapi di sini bocah Yan ini juga meminta kepada Zen apakah Zen mau ikut turut meramaikan pertarungan ini mewakili dirinya. Mendengar itu awalnya di sini Zen pun malas karena ia takut ketahuan oleh orang-orang dari dataran utama tentang identitas aslinya. Tapi ya karena ini adalah permintaan dari bocah Yan, membuat Zen pun berujar, baiklah, aku Luo Tianxing akan membantumu. Ya, naiknya Zen ke atas arena membuat gadis ungu ini cukup terkejut. Lah, bocah itu, Luo Tianxing ini, sepertinya ia adalah Luo Zen. Ia adalah orang yang telah membunuh pangeran Li Hongwen. Ya, sewaktu ada di dalam makam Tianmu. Melihat Zen yang ada di tempat ini setelah terakhir kali mereka bertemu di makam Tianmu, membuat gadis ungu ini bersedih. Karena terakhir kali ia pergi ke makam Tianmu itu bersama rekannya, rekannya harus mati di tempat itu. Selain itu juga, setelah kejadian yang ada di makam Tianmu itu, ia juga harus mengirim perwakilannya sebagai janji kepada Xushi. Dan ia mengirim Inkonsen lah. Tapi siapa yang menduga kalau ternyata klon jiwa milik Inkonsen harus hancur. Dan ketika Inkonsen datang sendiri ke tempat itulah bocah itu malah mati juga. Dan tentu saja melihat Zen yang ada di depan matanya membuat gadis ungu ini sangat kesal. Kesal setengah mampus dan ia melompat ke atas arena. Yang membuat salah satu raja bertanya, "Putri Dayu, apa yang kau lakukan?" "Raja, aku menemukan sesuatu yang cukup menarik," ujar gadis ungu itu. Sesuatu yang menarik. Apa itu? Ya, bocah yang ada di sebelah sana bukanlah Luo Tianxing. Ia adalah Luo Zen. Bocah yang telah aku temui di makam suci Tianmu. Dan ia adalah bocah yang telah membunuh Pangeran Hongwen beberapa waktu lalu, ujar gadis Duyu ini. Mendengar apa yang dikatakan oleh gadis Duyu membuat heboh seluruh penonton yang ada di tempat ini. Begitu juga dengan Zen Hilih. Akhirnya aku ketahuan. Ini akan merepotkan. Saat ini langkah yang dapat aku ambil adalah aku akan berpura-pura tidak tahu apa-apa agar bisa selamat dari tempat ini, ujar dari Zen di dalam hati. Yang membuat Zen pun berujar, "Hei, namaku adalah Luo Tianxing. Aku tidak mengenal siapa itu Luo Zen. Hei kampret, jangan berpura-pura lagi. Aku tidak mungkin salah. Aku juga sebelumnya belum pernah mendengar namamu di dataran besi hitam. Kau adalah bocah yang berasal dari dataran tengah yang singgah di dataran besi hitam, ya kan? Kau sungguh-sungguh berani datang ke tempat ini, ke benuaku. Hei, Putri Dayu, saya benar-benar berasal dari dataran besi hitam. Dan saat ini aku ingin menantang bocah Long untuk bertarung. Jika kalian memang merasa takut menghadapi diriku, kalian bisa menyerah kok. Dan tolong jangan cari masalah jika memang kalian takut kepada diriku," ujar dari Zen. Dan hal itu pun dibenarkan oleh bocah Yan yang berujar kalau Luo Tianxing ini adalah orang yang berasal dari dataran besi hitamku. Dan ia berasal dari sekte Yushuan. "Putri, apakah Anda ada masalah?" sambut bocah Yan yang merupakan salah satu pangeran dari dataran besi hitam pula. Begitu juga dengan raja, ia mencoba untuk meyakinkan kalau bocah itu benar-benar berasal dari dataran besi hitam miliknya, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh putranya itu. Tapi untuk Putri Dayu ia tahu dan ia juga yakin kalau itu tidaklah mungkin.
Dan untuk bocah Long yang ada di arena, ia mencoba untuk meyakinkan Putri Dayu untuk tidak perlu khawatir karena bocah yang ada di hadapannya hanya ada di ranah virtual. Dan ia yakin kalau ia dapat menghancurkan Zen dengan hanya menggunakan tangan kosong. Tidak, membunuhnya secara langsung tidak akan setimpal dengan apa yang telah ia lakukan. Ia telah membunuh Pangeran Hongmen. Dan jika kalian tidak percaya, kalian bisa memanggil Tetua Gong untuk memastikannya. Mendengar Putri Dayu yang begitu yakin dengan apa yang ia katakan membuat Raja menjadi sedikit tertarik. Dan ia juga mulai curiga apakah benar, dan akhirnya ia bertanya. Dan hal itu pun dikonfirmasi benar oleh Putri Dayu. Membuat Raja ini pun kesal dengan Zen yang telah berani-beraninya membunuh salah satu putranya. Dan untuk Zen, lagi-lagi doi bersikeras tidak mengaku, dan ia juga berujar kalau aku benar-benar tidak tahu siapa itu Hongmen, bahkan Putri Dayu ini. Dan itu juga sempat membuat Raja dari dataran besi hitam ini juga ikut-ikutan membela Zen. Dan ia juga mengancam jika masih mau ribut juga, mending sudahi aja event pertarungan ini. Sedangkan untuk Pangeran Yan, sebenarnya ia juga cukup curiga dengan Zen karena memang ia sudah mencoba untuk mencari tahu tentang informasi latar belakang Zen. Tapi ia tidak menemukan apapun informasi tentang Zen. Bahkan orang yang selama ini bersama Zen, yaitu si budak, ternyata memang berasal dari kuil rahasia yang ada di dataran utama. Tapi tetap saja informasinya masih terlalu sedikit. Tapi di sini bocah Yan ini mengambil sebuah kesimpulan. Selama Zen mau membantu dirinya di dalam event ini, itu sudah cukup bagi diriku untuk melindunginya. Walaupun aku juga penasaran apa tujuan sebenarnya dari Luo Zen ini. Tapi untuk si kampret tua ini, ia yang melihat Zen bersikeras menolak tuduhan itu membuatnya berniat untuk menggunakan kekuatan jiwanya untuk menghajar Zen dan mengekstrak jiwanya. Tapi begitu dilepaskan, boom, tidak berefek apapun kepada Zen. Awalnya di sini mereka semua menduga kalau Zen bakal menderita terkena serangan jiwa. Tapi melihat Zen yang bisa nyengir, membuat Raja ini cukup heran lah apa yang terjadi. Jiwa bocah ini sungguh sangat kuat, bahkan ia bisa mengalahkan jiwaku. Padahal tingkatan jiwaku telah berada di tingkatan dunia. Apakah bocah ini telah berada di tingkatan perang? Mendengar apa yang dikatakan oleh Raja membuat mereka semua cukup terkejut. Apakah benar? Apakah benar yang dikatakan oleh Raja ini? Karena untuk mencapai tingkatan roh perang itu di dunia bawah itu sungguh sangat sulit. Apalagi Zen bukan berasal dari dataran utama, tapi dataran tengah yang ada di ujung sana, yang dikenal cukup miskin akan sumber daya kultivasi. Dan ternyata hal itu pun dibenarkan oleh panitia ini. Di sini mereka juga curiga dan tidak menduga kalau ternyata selama ini Zen pasti ia menyembunyikan kekuatannya. Sedangkan untuk bocah Yan, ia meminta kepada ayahnya untuk membantu Zen lepas dari masalah ini. Ya, aku mengerti. Aku akan membantu Luo Tianxing ini, ujar Pak Tua itu. Tapi melihat Zen yang dapat menahan serangan roh dari Pak Tua itu atau serangan jiwa, membuat Putri Dayu semakin yakin kalau ini benar ada Luo Zen. Tapi tiba-tiba saja, duar! Pak Tua itu pun melepaskan suatu serangan ke arah Zen dan beruntung di sini ada seseorang yang menahan serangan Pak Tua itu tepat di hadapan Zen. Dan orang itu adalah Raja Dataran Besi Hitam. Hei, Liu Zhan, cukup. Kau adalah seorang raja. Dan di sini kau terlalu berlebihan menanggapi hal ini. Mau bocah ini Luo Tianxing ataupun Luo Zen, bocah ini tetap berasal dari dataran besi hitam milikku. Zhao Huang, apa maksudmu? Iya, yang ku maksud siapapun anak ini, aku tidak peduli. Tapi mau bagaimanapun anak ini berasal dari dataran hitamku yang akan menjadi perwakilan dari wilayahku. Lantas apa yang harus aku lakukan dengan orang yang telah membunuh anakku? Apakah aku harus membiarkannya begitu aja? Anak, hei kampret tua, kau punya anak lebih dari 2000. Hilang satu tidak masalah, ya kan? Aku juga mendengar kalau kau memiliki istri yang sangat banyak, mungkin lebih dari 10.000 anak. 10.000 istri. Waduh, banyak juga. Dan aku yakin kau memiliki lebih dari 2.000 pangeran. Dan aku juga khawatir bahkan kau juga tidak dapat mengingat anak-anakmu satu persatu. Dan intinya di sini Pak Tua ini pada akhirnya berhasil meyakinkan si Raja kampret Kang Ewe itu. Dan untuk kau, Luo Tianxing, sekarang kau akan mewakili anakku di dalam pertarungan ini. Maka dari itu, aku minta kepada dirimu untuk bertarung maksimal mungkin, semaksimal mungkin. Dan kau juga harus berhati-hati, ujar Pak Tua ini. Baik, aku mengerti Raja, sambut dari Zen.
Dan melihat Zen yang ada di atas arena yang akan bertarung dengan bocah Long yang merupakan perwakilan dari kerajaan si kampret itu, ia meminta agar bocah Long ini tidak membiarkan Zen begitu aja berikan pelajaran bagi bocah itu. Ya, dan di sini di atas arena, mengetahui kalau Zen memiliki kekuatan roh di tingkatan perang yang sungguh sangat luar biasa kuat, memaksa bocah Long ini harus menggunakan pedangnya sejak awal pertarungan. Ya, begitu juga dengan Luo Zen. Ia tidak akan menggunakan kekuatan rohnya di dalam pertarungan ini. Maka dari itu ia langsung mengeluarkan pedangnya pula. Yang membuat Pak Tua ini bertanya, "Yan Wang, apakah kau memberikan pedang itu kepada bocah ini?" "Tidak, tidak ayah." Lo Tianxing, "Ia sama sekali tidak meminta senjata suci apapun dariku. Dan itu adalah senjata suci miliknya sendiri." Asal usul bocah ini sepertinya sungguh sangat istimewa. Dan ia memiliki senjata suci sendiri. Kau harus bersikap baik-baik dengan anak itu ya. Dan jangan buat ia kecewa, ujar Pak Tua ini. Dan kini di atas arena sendiri, kini Zen pun berhadapan 1 lawan 1 dengan bocah Long. Dan begitu pertarungan resmi dimulai, kini masing-masing dari mereka langsung melesat maju. Dan di sini Zen juga tahu kalau bocah Long ini menguasai hukum ruang. Maka dari itu, Zen yang paham akan hukum ruang pula, ia hanya tersenyum tipis. Karena ketika bocah Long melepaskan tebasannya, Zen tiba-tiba aja telah menghilang dan sudah berada di sisi lain. Melihat Zen yang dapat berpindah tempat secara cepat membuat bocah Long itu pun cukup terkejut. Lah, apakah ia bisa menggunakan hukum ruang juga? Padahal ia hanya berada di ranah virtual awal. Mungkinkah ia memiliki pemahaman yang sama dengan diriku tentang hukum ruang ini? Ujar bocah Long di dalam hati. Dan kini setelah serangan pertama dapat dihindari oleh Zen, kini bocah Long itu pun kembali melompat ke arah Zen dan menghilang. Di sini Zen pun yang tidak dapat melihat kemana si kampret itu pergi, membuatnya cukup bingung lah kemana dia cuk. Tapi Zen yang paham tentang hukum ruang dan ia juga tahu kalau hukum ruang ternyata memiliki beberapa tingkatan, di mana di tingkatan pertama akan membuat orang itu dapat berpindah tempat dengan cukup cepat. Di tingkatan kedua dapat membuatnya menghilang dan dapat muncul dari atas. Dan tingkatan ketiga yaitu dapat membuat suatu hukum ruang tertentu. Seperti bocah Long ini yang dapat melapisi pedang dan juga tubuhnya dengan kekuatan hukum ruang. Ya, di sini Zen pun paham akan teori ini karena ia pernah belajar tentang hal ini saat ia berada di dunia atas milik klan naga. Dan intinya Zen yang tidak menguasai hukum ruang tingkat 3, ia hanya dapat bertahan menunggu hingga si kampret itu keluar dari dalam tempat persembunyiannya. Dan seketika di sini Zen pun sadar ketika si kampret itu akan keluar dari dalam tempat persembunyiannya dan terjadilah benturan di antara keduanya yang membuat keduanya sama-sama terhempas. Dan ternyata dari benturan itu di sini Zen juga mendapatkan luka tebasan di lehernya. Sial. Untung saja aku memiliki tubuh tingkatan peri. Jika tidak pala aing pasti udah copot. Tubuhmu sepertinya cukup istimewa. Jika tidak seharusnya lehermu telah tertebas, ujar bocah Long itu. Dan untuk selanjutnya aku akan meningkatkan kecepatanku lagi, ujar si kampret Long ini. Dan benar saja kini lagi-lagi bocah Long itu pun menghilang dari hadapan Zen. Dan untuk Zen agar ia dapat melihat pergerakan dari si kampret itu, ia harus menggunakan mata suci miliknya. Mata yang ia dapat karena telah mensucikannya dengan getah pon ajaib saat ia berada di makam Tian Mo. Dan dengan mata itu Zen pun dapat melihat pergerakan dari si kampret itu. Dan ketika si kampret Long ia akan muncul menyerang Zen dari titik buta, Zen pun langsung memutar tubuhnya dan Zen ia berhasil menahan tusukan maut milik si kampret itu. Ya, tusukan maut yang tiba-tiba saja muncul dari dalam ruang hampa yang telah diciptakan oleh si kampret Long. Dan di sini secara perlahan-lahan Zen pun mencoba untuk menekan si kampret itu untuk masuk ke dalam ruang hampa buatannya sendiri, yang membuat kini di arena pun kosong dan terjadilah suatu pertarungan Zen di dalam ruang hampa yang tidak dapat dilihat oleh mata orang miskin. Dan pertarungan Zen hanya dapat dilihat dengan mata para raja. Dan untuk orang lain mereka hanya dapat melihat dari dalam bola kristal. Dan di dalam pertarungan itu sendiri Zen pun dapat memberikan tekanan kepada bocah Long itu. Dan ya, di sini Zen benar-benar menekan si kampret Long, bahkan Zen hampir aja memenggal si kampret Long dengan tusukan pedang maut miliknya.
Merasakan ditekan oleh Zen membuat si kampret long itu pun murka dan ia harus melepaskan teknik jurus pedang kerangka putaran pedang ruang. Dan cing! Serangan itu ternyata tidak berarti bagi Zen. Bahkan di sini Zen pun malah dapat memberikan tekanan yang lebih kuat lagi, dan ketika pedang si kampret long itu pun terbuka, di sini Zen pun langsung menyiapkan tinjunya dan boom! Tinjunya Zen berhasil mendarat telak ke perut si kampret long. Dan ketika Zen ingin kembali melepaskan serangannya, ya, tebasan Zen pun ternyata memang berhasil ditahan, tapi tidak dengan tinjunya yang telah ia siapkan di tangan kanannya, yang boom! Telak mendarat tepat ke perut si kampret long ini lagi, yang membuat kini kampret long itu pun harus terkapar di atas arena. Dan ketika Zen kembali muncul ke permukaan, si kampret long itu pun masih sanggup untuk berdiri. Aku masih belum kalah, aku pasti akan mengalahkan kau. Dan melihat si kampret itu tidak mau menyerah dan mencoba menerjangnya yang ada di udara, kini Zen pun kembali menyiapkan tinjunya di udara dan boom! Mengakhiri pertarungan itu, yang membuat Zen pun resmi memenangkan pertarungan ini. Ya, pertarungan ini mendapatkan tepuk tangan dari Raja karena memang pertarungan itu sungguh sangat menghibur bagi mereka yang melihatnya. Tapi di sini untuk bocah long ternyata ia tidak mati setelah ia dihantam oleh Zen. Bahkan ia juga mendapatkan perawatan khusus dari Putri Dayu dan ia juga diberikan pil haram penyembuh miliknya. Dan setelah pertarungan itu dan memastikan kondisi bocah long baik-baik aja, di sini Putri Dayu yang memerintahkan kepada salah satu bawahannya yang lainnya lagi, yaitu Juiding. Juiding, lawanlah dia di pertempuran ini dan bunuh bocah itu. Mendengar apa yang dikatakan oleh Putri Dayu sempat membuat kehebohan bagi para penonton. Tapi untuk Zen yang gak tahu siapa Juiding ini, hanya membuatnya bertanya-tanya siapa sih? Tapi tidak dengan bocah Yan. Ia tahu kalau ini akan cukup merepotkan, karena ia juga awalnya mengharapkan kalau bocah Juiding itu tidak turun di dalam pertarungan ini. Tapi karena menurut aturan juga, setiap kerajaan tidak boleh menantang bertarung berturut-turut, membuat Putri Dayu ini cukup kesal. Ia tetap akan meminta Juiding untuk bertarung setelah menunggu satu putaran lagi. Ya, bocah Juiding itu adalah salah seorang bocah kampret yang sedang duduk-duduk santuy di pinggir arena pertarungan. Di sini bocah itu yang diminta oleh Tuan Putri untuk bertarung membuatnya berujar, "Dayu, apakah kau ingin aku bertarung mewakilimu? Lantas apa bayaranmu untuk dapat diberikan kepada diriku jika aku memenangkan pertarungan ini?" Ya, di sini mendengar bocah Juiding itu akan bertarung membuat kehebohan di barisan para netizen karena memang bocah Juiding ini memiliki reputasi yang sangat buruk dan juga mengerikan. Dan untuk tawaran dari bocah Juiding itu membuat Putri Dayu bertanya, "Apa yang kau inginkan, hah?" Aku ingin kau menghiburku malam ini. Hihihihi. Apa kau bilang? Pecah pala kau, Kimbe. Hihihi. Tidak, aku hanya bercanda. Aku hanya ingin saluran 4 roh nanti. Dan jika nanti ada benda yang cukup menarik, izinkan aku mengambilnya terlebih dahulu. Dan tanpa pikir panjang, Putri Dayu pun lalu mensetujuinya. Walaupun dia juga tahu kalau saluran 4 roh itu adalah sebuah lorong dimensi yang terhubung dengan dunia atas. Karena memang setiap beberapa tahun sekali dunia atas akan memberikan hadiah melalui lorong itu. Tapi ya, benda-benda itu juga tidaklah gratis karena mereka, orang-orang dari dunia bawah, juga harus mengirimkan sesuatu yang cukup menarik. Ya, walaupun permintaan dari si kampret itu cukup sulit, tapi Putri Dayu ia akan mengusahakannya. Waduh, yang membuat si kampret ini begitu senang dan juga antusias. Dan untuk pertarungan selanjutnya, Zen akan bertarung dengan salah satu tuan putri yang berasal dari kerajaan Tongling. Dan sebelum mereka juga bertarung, di sini mereka juga saling memperkenalkan diri masing-masing. "Aku Luo Tianxing, aku merasa terhormat dapat berduel langsung dengan tuan putri dari kerajaan Tongling. Oh ya, namaku adalah Fire Yur. Mohon bimbingannya," ujar gadis itu. Tapi sebelum mereka bertarung, gadis imut ini juga berujar, "Bisakah kau mengalah saja di dalam pertarungan ini?" Ya, gadis ini berujar dengan nada imutnya yang membuat Zen pun berpikir, "Lah, ngapain nih bocah?" Ya, tuan putri ini juga berujar, "Jika aku kalah di dalam pertarungan ini, nanti kau akan bertarung dengan Juiding. Itu akan sangat berbahaya karena ia adalah monster gila dan itu akan mengancam nyawamu. Tapi jika ia bertarung dengan diriku, ia tidak akan berani menyakitiku. Ia pasti akan memberikan belas kasih kepada diriku." Sedangkan untuk Zen, hilih, gadis ini ia terlihat cukup baik dan juga tulus. Padahal aku ini adalah musuhnya. Tapi ya, maaf tuan putri,
Aku tahu batasanku. Hei, baiklah, tapi kau harus berhati-hati terhadap diriku, karena aku akan menjadi lawanmu, ujar gadis imut itu, dan celing, yang membuat benda sihir yang ada di lengan gadis itu pun sempat menotis Zen. Dan ia juga bertanya, ada di tingkatan apakah benda itu? Oh, benda ini. Ini adalah salah satu benda suci yang diberikan oleh ayahku. Dan kalau tidak salah, ini ada di tingkatan sentir lah. Memberitahu kekuatan yang dimiliki kepada pihak lawan sempat membuat raja dari besi hitam ini tertawa, karena itu memang cukup unik. Sedangkan untuk Zen, ia sadar kalau tingkatan senjata itu sungguh sangat tinggi. Bahkan senjata terkuat miliknya aja ada di tingkatan Sengtir, yang ada satu tingkat di bawah dari Serana Sentir. Sengtir, ya gitulah. Dan mendengar itu membuat Shun pun juga meminta kepada Zen untuk berhati-hati dengan senjata suci yang dimiliki oleh gadis imut itu. Dan benar saja, kini gadis itu pun bersiap untuk bertarung dan melepaskan api dari lengannya yang sempat membuat Zen pun ternotis. Dan di sini Zen pun juga paham kalau ini adalah teknik hukum api tingkat 3. Dan yang mengejutkan bagi Zen adalah tiba-tiba saja gadis itu menghilang. Melihat keadaan yang seperti ini membuat Zen pun sadar, sepertinya ini adalah bukanlah kekuatan dari hukum ruang, karena waktu terasa begitu lambat. Ya, gadis ini menggunakan hukum waktu. Dan Zen pun juga sadar kalau sebenarnya gadis itu tidaklah menghilang, tapi ia mempercepat pergerakannya dan memperlambat gerak dan juga waktu yang ada di sekitaranku. Melawan pengguna hukum waktu dan juga senjata suci yang ada di tingkat Sengtir, ini cukup sangat merepotkan, ujar dari Zen. Dan Zen juga sadar kalau lawannya ini kali ini cukup berbeda dengan bocah Long. Dan satu-satunya cara untuk dapat melawan hukum waktu, ia harus menggunakan hukum waktu pula. Dan putri ini memiliki tingkatan yang berbeda dengan seseorang yang pernah ia lawan sebelumnya. Dan benar saja, kini tiba-tiba saja Tuan Putri itu telah berada tepat di depan matanya. Dan sebelum melepaskan suatu serangan, gadis itu juga memperingatkan Zen akan efek serangan yang mungkin aja dapat membuat Zen terluka parah. Bahkan ia juga sedikit ragu apakah Zen bisa menahan serangannya itu. Tapi untuk Zen, doi pun santuy aja karena ia tahu ia akan menggunakan hukum ruang untuk dapat menghindari serangan dari gadis itu. Dan benar saja, sepersekian detik sebelum serangan itu datang, Zen, ia pun menghilang dan telah berada tepat di belakang dari gadis cantik itu. Kau juga cukup hebat dapat menghindari seranganku yang barusan ini. Tapi seranganku yang selanjutnya pasti kau tidak akan dapat memiliki kesempatan untuk melakukan itu. Dan tiba-tiba saja gadis itu telah berada di belakang tubuh Zen dan duar. Zen pun terkena telak serangan dari gadis itu yang membuatnya harus menabrak batas dinding arena pertarungan. Ya, Zen yang nyangkut di dinding batas arena sempat membuatnya harus dipaksa kembali ke arena pertarungan oleh para panitia. Kekuatan yang sangat luar biasa yang ditunjukkan oleh Tuan Putri sempat membuat mereka para penonton sadar akan reputasi Tuan Putri yang memang sungguh sangat luar biasa. Karena memang rumornya Tuan Putri Yun ini adalah kandidat selanjutnya yang akan menduduki posisi raja di masa depan. Dalam pertandingan ini aku memiliki keuntungan yang sangat besar. Kau sudah terpojok, menyerahlah, ujar gadis cantik ini. Sedangkan untuk Zen, doi pun juga cukup beruntung karena memang ia memiliki tubuh peri, jadi tidak terluka cukup parah. Tapi soal tawaran dari Tuan Putri itu, di sini Zen pun harus menolaknya kembali. Tidak, aku tidak akan menyerah. Karena Zen menolak untuk menyerah. Baiklah, kalau kau tidak mau menyerah, rasakanlah seranganku yang selanjutnya. Ya, melihat gadis itu mengaktifkan senjata sihirnya membuat Zen pun sadar kalau sebenarnya serangan gadis itu bukanlah berasal dari senjata suci, tapi memang berasal dari kekuatannya sendiri. Hanya saja senjata suci itu memperkuat kekuatan yang dilepaskan oleh gadis ini. Dan di sini Zen pun juga berpikir keras untuk dapat menghindari serangan dari gadis cantik itu. Sedangkan untuk gadis cantik ini, doi tersenyum tipis karena ia yakin semua usaha yang akan dilakukan oleh Zen akan sia-sia. Dan rencananya gadis ini ia akan menggunakan hukum waktu untuk dapat menghentikan pergerakan dari Zen. Dan benar saja, tiba-tiba saja pergerakan Zen pun berhenti. Dan gadis itu pun telah berjalan ke arah Zen dan ia meletakkan tangannya di jidat Zen. Dan Zen pun meletup, menghantam batas arena kembali. Tapi setelah dihantam berulang kali, setelah diperingatkan, membuat para penonton pun juga heboh dan meminta agar Tuan Putri membunuh bocah itu. Dan apa yang dilakukan oleh Zen juga membuat Tuan Putri pun bingung dengan sikap apa yang harus ia ambil.
Karena ketika ia memohon agar Zen menyerah aja, bocah kampret ini tetap menolaknya. Yang membuat Tuan Putri bingung tentang apa yang harus ia lakukan. Dan begitu ia menoleh ke arah bapaknya, di sini raja pun menyerahkan semua keputusan kepada Tuan Putri itu. Dan di sini bapaknya juga berujar, semua keputusan ada di tangan dirimu, maka putuskanlah sendiri. Baiklah, kalau kau tidak mau menyerah, maka bersiap-siaplah. Karena di sini Tuan Putri pun berniat untuk menyelinap ke belakang tubuh Zen dan membuatnya menjadi pingsan. Dan benar saja, kini tubuh Tuan Putri pun berjalan ke arah Zen dan bersiap untuk membuat Zen pingsan dengan cara menghajar leher Zen dari belakang. Tapi ketika serangan itu datang, serangan itu pun dapat diblokir oleh Zen. Bahkan di sini Zen pun juga sempat melompat mengambil jarak dan tersenyum lebar. Kau bagaimana bisa kau melakukannya? Dan kenapa tiba-tiba kecepatanmu meningkat bahkan dapat memblokir seranganku? Apa jangan-jangan kau barusan menggunakan hukum waktu seperti yang apa aku lakukan? Ya, kau benar. Aku sekarang sepenuhnya dapat menggunakan hukum waktu. Dan itu pun dibuktikan dari Zen yang dapat melempar cincin ke udara dan ia memperlambat gerak jatuhnya benda itu. Yang membuat Tuan Putri ini pun kagum dengan Zen. Wow, kau benar-benar seorang jenius sejati. Dalam waktu singkat kau dapat memperlambat 10 kali lipat. Padahal aku membutuhkan waktu ini untuk mempelajari hal itu selama 3 tahun. Dan ternyata semua yang dilakukan oleh Zen menerima semua pukulan itu hanya untuk mempelajari bagaimana cara kerja hukum waktu dari sentuhan fisik yang dilakukan oleh Tuan Putri. Dan itu juga dipahami oleh Raja dari Dataran Besi Hitam. Sedangkan untuk Patua ini yang merupakan bapaknya dari Tuan Putri, ia juga tidak menduga, tidak menyangka kalau ternyata Zen dapat mempelajari hukum waktu saat ia bertarung dengan putrinya. Karena memang sejatinya mempelajari hukum waktu itu sungguh sangatlah sulit. Bahkan di 4 kerajaan besar aja, dari banyak ratusan orang, ribuan orang yang belajar menggunakan hukum waktu, hanya saja terdapat kurang dari 100 orang yang dapat mempelajari hukum waktu. Dan apa yang dilakukan oleh Zen ini juga sempat membuat si kampret juding ini tertarik dengan Zen yang akan menjadi lawan tarungnya nanti. Dan selama Zen bertarung di sini, si kampret ini juga sungguh sangat menikmatinya karena ia tahu bakat yang dimiliki oleh Zen sungguh sangat luar biasa unik. Dan si kampret ini ia berniat akan memakan otaknya Zen. Karena sejatinya si kampret ini dapat memakan otak dan ia dapat mentransfer kekuatan orang itu atau orang yang ia makan kepada dirinya. Sedangkan untuk Zen saat ini ia mulai terbiasa menggunakan hukum waktu yang membuat kini dirinya mulai dapat memblokir semua serangan dari Tuan Putri itu. Dan itu juga membuat gadis cantik ini cukup kesal dan ia akan menggunakan kekuatan lainnya lagi, yaitu kekuatan dari hukum api. Dan lagi-lagi ia memperingatkan dan mungkin saja serangan yang kali ini dapat membuat Zen mati. Sedangkan untuk Zen ia malah menantikannya karena ia tahu kekuatan api yang sangat dahsyat yang akan dilepaskan oleh Tuan Putri itu dapat membuatnya naik level kultivasi tubuhnya. Dan ia sungguh sangat menantikannya. Dan di sini lagi-lagi peringatan terakhir dari Tuan Putri itu ditolak oleh Zen yang memaksa Tuan Putri itu ia harus memasang susunan formasi dan melepaskan teknik api Phoenix sejati miliknya. Yang menandakan kalau gadis cantik ini mulai serius di dalam pertarungannya nanti. Dan selesai alur cerita dari apoteosis kita di sini dulu dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dan di part selanjutnya, Tuan Putri akan melawan Zen dengan kekuatan penuhnya dan Zen juga akan bertarung dengan si kampret juding. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.